Selamat datang kembali di channel Tom Techno. Pada kesempatan kali ini, video kali ini saya akan mengabulkan request dari mungkin subscriber ya yang nonton video ini untuk membuat filter lagi, bukan filter. Jadi untuk proteksi robot atau ya berdasarkan pakai nama pengguna. Tapi sebelumnya seperti biasa, yang ingin trading di broker lokal, rekomendasi saya baik ini bisa di Okta ID. Ini broker lokal, tapi rasanya seperti internasional. Ada rebate 5 USD per lot, leverage bisa 1/500, bahkan ada fixed spread-nya bahwa 1 USD itu senilai 10.000. Jadi hanya Anda store $100, itu hanya store 1 juta. Dan ini minimalnya depositnya adalah hanya $100. Broker Okta ID. Linknya ada di kolom deskripsi. Kalau mau videonya tentang penjelasan broker ini ada juga di video saya taruh di deskripsi. Di sini ada banyak hadiah-hadiahnya dan rasanya benar-benar seperti broker luar OktaEfek kalau Anda biasa trading di OktaEfek. Nah, selain itu ada juga broker lain yaitu broker Monex Investindo Futures. Trading malah bisa mulai $500, lotnya bisa mulai 0,01. Ini satu-satunya broker yang bisa lot 0,01. Dan trading sangat rendah, depositnya mulai $500. Silahkan buka yang ingin, silahkan cek di deskripsi ya link pembukaannya, dan videonya juga akan saya sertakan video penjelasannya di video saya terdahulu, akan saya taruh di deskripsi. Oke, lanjut ke materi utama tentang lisensi dengan menggunakan nama ya, kan biasanya ada menggunakan akun, ada yang menggunakan nama, ada yang menggunakan time limit atau batas waktu, jadi expired date maksud saya. Nah, sekarang akan saya berikan tutorial membuat lisensi dengan nama. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini, tekan tombol like-nya dan tekan tombol loncengnya. Oh ya, jangan lupa share ke teman-teman Anda. Oke, seperti biasa kita buka MetaTrader kita ya. Logiknya dulu ya. Penting. Jadi bikin robot atau AI itu Anda harus bisa melogikkan sesuatu yang Anda inginkan. Jadi di sini nama itu, jadi logiknya gini. Jika robot dipasang di chart atau di MT4 saat di attach ke chart, dia harus bisa membaca akun itu nama siapa, ya kan? Dipasang, dia akan membaca akun nama siapa dan kemudian akan membandingkan dengan nama yang Anda setting di robotnya. Misalkan nih, Anda ada pembeli robot Anda namanya Joko Susilo. Maka Anda akan setting nama Joko Susilo di robot tersebut. Nah, saat AI di attach ke MT4, dia akan membaca nama di MT4 tersebut. Apakah Joko Susilo apa bukan? Nah, logiknya gini. Nanti jika namanya bukan Joko Susilo, maka AI tidak jalan. Nah, jadi logiknya bukan jika namanya Joko Susilo, nama MT4-nya Joko Susilo sama dengan nama di setting robot, maka AI berjalan. Bukan seperti itu. Tapi dibalik, jika tidak sama, maka AI tidak berjalan. Bukannya jika sama, maka AI jalan. Nah, penting ya ini logik ya. Jadi Anda akan mencari yang tidak sama, maka AI tidak jalan. Tapi kalau sama, ya udah lanjut ke coding selanjutnya. Oke, jadi pakai yang kemarin aja. Jadi ini saya tadi nggak jadi pakai yang kita pakai sampel kemarin aja biar nyambung terus. Nah, kemarin kita sudah buat tentang spread filter ya, spread filter. Nah, di sini kita akan buat yang tadi lisensi nama. Oke, Anda buka AI Anda ke meta editor ya, yang wajib bisa di compile atau diedit, yaitu yang ekstensinya MG4. Kemudian Anda cari ini seperti ini, instart, mau instart atau ontick, pokoknya di export start function. Jadi instart ini maksudnya saat AI berjalan, dia akan membaca coding di sini. Yang dimasukkan jalan akan coding. Kalau pakai ontick, saat ticknya berubah dia akan jalan. Tahu tick kan, tick itu ini. Misalkan candlenya bergerak naik turun tick. Nah itu tick. Selangi. Nah, seperti itu. Tapi saya pakai instart. Jadi saat di start itu gini, di tombol sini kan ada AI itu ya, AI aktif gitu, on kan AI, nah itu AI start, nanti langsung jalan sini. Nah di sini Anda bebas taruh di mana, tapi yang kalau bisa paling atas. Jadi begitu AI start
lisensi itu yang akan dibaca dulu, proteksi akan dibaca dulu. Jangan setelah di sini di bawah ya udah terlalu jalan baru membaca lisensi, karena coding ini jalannya adalah dari atas ke bawah berurutan per baris. Oke, kita tulis sini aja. Di sini kita tentukan dulu variabel untuk namanya. Jadi sebentar, agak lupa saya. Tipe variabelnya adalah string ya, string. Jadi bukan double, bukan int, tapi string, karena string ini maksudnya adalah teks. String kita tulis apa? Nama ya. Nama gitu aja. Sama dengan ada kutip buka. Tadi namanya siapa? Misalkan Joko Susilo. Kita tulis Joko Susilo. Terus tanda kutip, jangan lupa titik koma. Nah, selesai. Berarti Anda akan memprogram robot ini untuk dipakai nama Joko Susilo. Tidak bisa untuk untuk nama yang lain. Kemudian, nah ini kan Anda memasukkan nama yang akan pakai. Lalu Anda buat, bentar saya agak lupa. Jadi, Anda masukkan string lagi. Anda bikin variabel untuk menampung nilai atau nama di MT4. Anda bebas, misalkan account name ya, sama dengan. Nah, di sini sudah ada namanya predefined variable. Jadi di MK4 ini ada yang kita bikin variabel sendiri seperti ini tadi. Nama ini kita karang sendiri. Ini kita karang sendiri. Terus ada lagi predefined variable, yaitu variabel yang sudah di-create sama MKL4 berbasis C++ yang akan bisa membaca, contohnya ini kita akan membaca nama di akun MT4, yaitu namanya terus ACC, A nya besar ya. Ini ada macam-macam, ada account balance, jadi bisa membaca balance yang ada di MT4 saat itu. Account company ini nama brokernya, account credit, account currency, account equity, free margin, margin check. Nah, yang kita butuhkan sekarang, nah ini account leverage juga bisa baca. Jadi Anda pengen tahu leverage-nya berapa sih? Saya lupa. Pasang aja, Anda bikin coding ini, pasang DA-nya pakai script seperti yang saya di video saya kemarin. Anda pasang, Anda akan keluar leverage-nya berapa. Nah, ini kita pakainya account name. Nah, kalau pakai predefined variable, jangan lupa pakai setelah ditulis variabelnya adalah kurung buka, kurung tutup, titik koma pasti selalu di belakang ya. Nah, kita coba compile, apakah ada yang error? Oh, ini ada yang error. Kita cari. Aduh, kok errornya kemana-mana? Sebentar. Oke, ternyata error dari filenya tadi ada yang error, makanya jadi error. Jadi error bukan karena ini. Nah, oke, kita compile. Sudah tidak ada error ya. Kalau saya suka bertahap itu biar nggak kepanjangan errornya. Nah, setelah Anda bikin variabel nama yang akan memakai, kemudian Anda bikin variabel ini account name yang akan menampung atau menampung nilai yang akan dihasilkan dari account name ini. Yang mana account name ini akan membaca nama yang ada di MetaTrader. Jadi akan dibandingkan antara ini dan ini apakah sama atau tidak. Nah, setelah itu kita bikin programnya. Programnya adalah tadi ada peralatannya. Ini sekarang kita programnya itu if kurung buka, jika account name, nah, account name ini adalah ini ya. Ini kok hilang? Oh, di delete tadi. Nah, jika account name tidak sama dengan, tidak sama dengan adalah tanda seru terus sama dengan, itu artinya adalah tidak sama dengan nama kurung tutup. Nah, jika if itu tidak memakai titik koma ya, tapi di bawahnya langsung Anda enter, Anda buka kurung kurawal, Anda tulis efeknya. Jadi if kenapa, efeknya apa. Jadi ada kurung tutup ya, kita ada di tengahnya. Jika account name tidak sama dengan nama, maka apa yang terjadi? Harusnya kita inginkan robot tidak berjalan, maka kita tulis return kurung buka 0 kurung tutup. Kita coba compile. Ya, tidak ada error, 0 error. Nah, ini sudah jalan, sudah berhasil. Jadi jika yang masukkan nanti, yang masang nanti MT4 tidak nama Joko Susilo, return 0. If account name, biar enak gini aja. If MT4 account name, sorry, biar enak gimana ya, biar namanya
mt4 name. Oke. mt4 name. Nah, oke. Nah, kalau ini kan jelas enak. Jika mt4 name tidak sama dengan nama, maka return null. Return null itu akan kembali ke awal sini. Dia akan ke sini lagi. Nah, kembali sini. Tapi jika mt4-nya ini sama, maka dia akan tidak membaca ini tapi langsung ke bawah, dan dia akan melanjutkan coding yang sudah ada. Oke. Nah, biar keren, kita sisipkan alert. Nah, alert. Jadi ada warning dulu, ting ting ting, bunyi itu kan bahwa nama tidak sesuai atau apa lain sebagainya. Alert, kurung buka, tanda kutip, ini berupa string atau teks. Terus aja alertnya apa, Anda terserah, misalkan gini. Nama Anda tidak berhak menggunakan EA ini. Oke. Ini titik EA tidak bisa jalan. Tanda kutip, kurung tutup, titik koma. Nah, oke, kita coba compile. Jadi jalan seperti ini. Kita bikin alatnya namanya string nama. Jadi ini akan kita masukkan nama penggunanya dari di sini. Kemudian kita bikin alatnya mt4 name yang akan menyampung atau menyimpan nilai dari nama di mt4 dan akan dibandingkan dengan if. Jika mt4 name tidak sama dengan nama, ya. Jika mt4 name tidak sama dengan nama, maka keluar alert nama tidak sama, nama tidak berhak menggunakan ini, ya tidak bisa jalan. Ini bebas ya Anda ya. Pokoknya kalau ada di antara tanda kutip ini adalah teks, itu bebas Anda otak-atik, ini bukan program. Kemudian return null. Maka setelah return null ini, robot akan tidak lanjut programnya. Oke, gampang kan? Ini juga Anda bisa variasi. Misalkan Anda ingin dibikin robotnya langsung lepas atau langsung dicopot dari mt4. Anda tulis saja ini expert remove kurung buka kurung tutup titik koma. Jadi bila nama tidak sama, keluar alert, langsung lanjut ke expert remove, robotnya akan dihilangkan langsung, berarti tidak akan jalan. Tapi ini nggak perlu return null ya, karena begitu robot jalan udah nggak programnya nggak lanjut. Oke, tapi saya nggak pakai expert remove ya, karena biar dia nggak bingung, biar dia tahu robotnya tidak jalan. Dan bahkan bisa Anda selingi di sini promosi untuk menggunakan, intinya ya tidak bisa jalan, terus hubungi WA XXXXX. Nah, itu kan bisa. Oke, gampang kan? Tapi, nah di sini ada titik kritis nih. Bagaimana jika saat orang itu mendaftar MetaTrader atau mendaftar broker, mt4-nya tulisannya huruf besar semua, Joko Susilo besar semua. Maka nanti di sini akan dibaca Joko Susilo. Ini kan ada input kecil nih, besar kecil. Begitu di mt4-nya besar semua Joko Susilo, dianggap juga tidak sama, maka ya tidak jalan. Nah, gimana solusinya? Berarti Anda bikin yang banyak. Misalkan lagi kemungkinannya Anda tulis semua string nama kedua, kadang huruf besar semua, Joko Susilo. Oke. Lagi string huruf kecil, string nama 3, apalagi huruf kecil semua, kemungkinan bisa loh, Joko Susilo. Seperti ini sudah lumayan, tapi ada beberapa broker yang namanya itu dibalik-balik. Kayak misalkan Anda mendaftar di IC Market, itu ada nama depan, nama belakang, kadang nama belakangnya ditaruh di depan. Jadi kita untuk antisipasi itu, kita tulis lagi string nama 4 Susilo Joko. Oh sorry, ini belum dikasih ini. Nah kalau tambahnya hijau ya, kalau nggak berwarna hijau itu yang salah. Lanjut lagi string nama 5 Susilo Joko besar, Susilo Joko. String nama 6 huruf kecil semua, Joko Susilo.
Oke, seperti ini. Nah, selanjutnya di sini kita rubah if-nya dong. Jadi setelah nulis mt4 name sama dengan tidak sama dengan nama, dan ingat dan tuh dengan ini lambang dan 2 kali ditulis ini sama, tapi ganti nama 2. Oke. Seterusnya nama 3, nama 4, nama 5, nama 6. Oke, kita coba compile, ada yang salah nggak? Oke, nggak ada error. Oke, bagaimana maksud ini ya, logiknya if-nya dengan banyak nama-nama di sini. Jadi if dengan tanda dan, seperti saya jelaskan di video saya yang lalu-lalu, berarti agar kalau ini terpenuhi semua, maka ini akan menjalankan apa yang ada di dalam kurung kurawal ini. Jika tidak terpenuhi, dia akan skip, nggak membaca yang di sini, tapi dia akan lanjut ke coding berikutnya. Oke, paham ya? Nah, untuk terpenuhinya if ini dengan lambang dan, berarti semua ini harus benar, benar, semua 6 nama ini harus benar, baru akan berjalan ke return 0. Contohnya, dia menulis Joko Susilo dengan huruf besar semua, ya kan? Berarti yang ini apa? Ini kan berarti nama 2 ya. Berarti yang di sini salah dong. Berarti false. Saat false, otomatis satu aja false, ini tuh sudah tidak jalan. Sorry salah. True. Maaf ya. Ini kan tidak sama ya. mt4 name tidak sama dengan nama. Dia nulisnya Joko Susilo huruf besar. Berarti ini benar, tidak sama. Ini true. Kemudian lanjut ke sini. mt4 name tidak sama dengan nama 2. Nah, ini sama. Berarti apa? False. Berarti ini false. Kemudian lanjut ke sini. mt4 name tidak sama dengan nama 3. Oh, betul. Paham kan? Tidak sama. Ini kan kita syaratnya untuk mendapatkan nilai true itu adalah tidak sama. Ya kan? Ini tidak sama berarti true. Ini ternyata sama. Berarti false. Ini true lagi. Kemudian ini akan true kan? Karena tidak sama. Karena nama di mt4-nya adalah Joko Susilo pakai huruf besar. Dan nama 4 ini adalah Joko Susilo pakai besar dan gabungan besar dan kecil dan dibalik. Maka ini tidak sama sehingga true. Berarti di sini ada 5 true, 1 false. Oke. Yang false ini karena dia sama, padahal dimintanya adalah tidak sama dengan. Begitu ada salah satu yang false, maka ini tidak dieksekusi, tapi lanjut ke sini. Oke. Ya, pelan-pelan Anda pahami. Jadi intinya kalau secara gampang, dari semua nama ini salah satu aja yang benar, maksudnya salah satu aja yang cocok atau menghasilkan 1 false di sini, itu robot sudah dia akan bisa berjalan. Nah, di sini sebenarnya bisa juga misalkan yang beli itu bergu ya, ada orang patungan, dia ingin beli agar bisa dipakai untuk 6 orang, maka bisa masukkan nama-nama di sini, tapi akan panjang sekali karena per nama Anda akan masukkan kombinasi-kombinasinya seperti ini. Oke. Nah, sudah paham kan? Jadi dengan begini Anda bisa memproteksi dengan nama. Tapi kelemahannya dengan nama ini berarti dia bisa menggunakan robot ini di broker-broker lain kalau namanya sama. Tapi memang peruntukannya adalah biasanya orang akan beli, saya beli bukan log account tapi log nama saya, jadi saya bisa menggunakan robot ini di broker apapun yang saya mau. Nah, Anda buatkan seperti ini. Oke, kalau ada yang masih kurang jelas Anda bisa tanya di kolom komentar, siapa tahu bisa saya jelaskan, asal nggak yang rumit-rumit tanyanya, karena di komentar masa saya jelaskan coding, tapi Anda tanya yang simpel-simpel aja ya. Kalau Anda punya saran, ingin dibuatkan coding filter atau apapun, bisa di kolom komentar ya. Kalau saya bisa, akan saya buatkan videonya. Oke, selamat pagi, siang, dan malam. Semoga video ini bermanfaat. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.